Ketika petugas Taman Nasional dulu itu masuk ke dalam kawasan ini kan anggapan kita Taman Nasional ini seolah-olah mengganggu kita nih. Kamu itu ke sini datang untuk mengganggu kita aja yang sedang beraktivitas di sini. Ini bukan Taman Nasional, ini tanah kami ini. Kami sebagai masyarakat itu memandang semuanya sama hutan ini. Nah jadi karena kita keterbatasan mata pencarian dulu itu akhirnya kita melakukan ini pembabatan hutan. Tahun 2019, akhir 2019 saya masuk, saya mendeteksi ada dua persoalan besar yang membutuhkan lama waktu penyelesaian, menguras semua energi, emosi, anggaran dan lain-lainnya. Konflik di Joben itu sebenarnya antara pemerintah daerah Lombok Timur dengan Taman Nasional Gunung Rinjani. Clear itu tentang pemanfaatan pariwisata Otak Kokok Joben yang memang duluan dilakukan oleh Pemda Lombok Timur. Tapi agak lambat direspon oleh pihak Taman Nasional waktu itu dan berkelanjutan. Kalau yang Pesugulan itu perambahan yang dilakukan oleh masyarakat dan dikoordinir oleh oknum. Masyarakatnya sendiri sebenarnya tidak tahu, dia kayak ditipu lah oleh oknum sehingga mereka rame-rame merambah hutan. Dikira bisa sertifikatkan lah dan sebagainya kayak gitu. Konfliknya antara masyarakat dengan TN. Saya memantau, kalau ada yang datang saya lihat terus, saya sampaikan ke teman-teman. Ada petugas yang datang, sudah dikeroyok dah petugas itu. Dikeroyok sama semua orang. Jadi sebelumnya memang masyarakat itu menganggap bahwa tanah yang ada di kawasan itu adalah tanah adat. Karena memang masyarakat ini karena ada yang mendorong dari belakang, ya meyakinkan mereka bahwa ini memang tanah adat. Meskipun sebenarnya kalau menurut saya tidak lucu kalau diklaim dengan tanah adat karena kita tidak punya masyarakat adat. Nah jadi pada suatu hari kita berkenaan dengan kasus memasukkan alat berat ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani tanpa izin menteri. Nah kebetulan saya ditangkap. Sejak dilakukannya penangkapan itu, di sana itu kita belum menyadari kalau kita itu salah, belum. Di Pesugulan itu masyarakat mulai menyadari kekeliruannya ketika sudah mulai proses hukum. Ada tokoh-tokoh waktu itu kayak Amak Novi ditangkap dan diproses hukum, dia baru sadar. Dan tidak ada ternyata yang benar dari kegiatan mereka. Terus kemudian mulai terkuak satu persatu bahwa kayak disertifikatkan dan sebagainya itu nggak bisa dilakukan. Dan pelan-pelan mereka akan mulai menyadari bahwa ini salah gitu loh. Membuat kita balik kanan itu pernah di tahun 2017 dulu itu masyarakat Jurangkuak di kaum tani khususnya gagal panen total, jagung tidak bisa tumbuh karena saking tidak ada air. Nah, dan kita berkeyakinan mungkin dari dampak perambahan ini. Nah dari situ kita bekerja sama dengan Taman Nasional untuk mengembalikan kawasan itu, dihutankan kembali dengan satu tujuan, hutannya lestari, masyarakatnya bisa sejahtera. Bagaimana kita mencapai untuk hal itu? Maka antara masyarakat dan petugas itu harus harmonis. Tanah ini kalau kita kerjasamakan tidak diklaim secara perseorangan karena ini memang tanah negara, itu lebih bagus karena pihak TNGR juga berjanji untuk kemudian membantu kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dengan pengelolaan secara berkelompok dan secara legal. Di pemerintah ini saya sering mengatakan kenapa nggak melepas seragam gitu. Jadi wong tujuan kita baik,
harusnya kita turun aja menyampaikan tujuan kita dan menyampaikan niat kita. Saya pikir akan diterima. Tapi dengan kita tidak pernah bertemu, mereka punya keinginan apa, kita punya keinginan apa, nggak pernah ketemu, akhirnya terjadi miskomunikasi, terjadilah pemahaman yang salah di masyarakat, pemahaman yang salah di pemerintah daerah. Itu terjadi di 2 tempat. Puluhan tahun juga menjadi ajang sengketa. Penyelesaian kasus di persoalan di destinasi Otako Joben itu satu klaster tersendiri. Penyelesaian kasus permasalahan di Desa Wonosabe di hutan Pesubulan Jorangkuak itu satu prototipe. Jadi dengan menyelesaikan itu, kami meyakini di Taman Nasional itu bisa menyelesaikan di tempat lain, karena dua tipe ini memang tipe yang fundamental yang terjadi di mana-mana. Kuncinya kalau menurut saya, kami diajar sama pimpinan kami di Jakarta, Pak Dirjen, itu ada 3 konsep. Mutual trust, mutual respect, dan mutual benefit. Kalau itu kita bisa lakoni bersama dengan keikhlasan dan tanpa ada menang, jadi nggak mungkin penyelesaian konflik itu dengan mencederai pihak lawan. Pride-nya harus dijaga, sama-sama menjaga pride masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Kalau menyelesaikan kasus atau makan bubur panas dari pinggir, gitu, jadi jangan langsung di tengah terlalu panas ya. Jadi kita pelan-pelan menyadarkan, dan melalui penangkaran rusa mereka dapat income, mereka juga kunjungan ke seksi, saya ke rumahnya, begitu terus. Dan begitu juga yang di Joben, saya mengunjungi dinas pariwisata mengunjungi kami, Pak Sekdisnya waktu itu Pak Mertawi bahkan berkunjung ke seksi. Kemudian saya ajak ke lapangan, nggak ada, ngalir aja. Jadi kayak kita menemukan teman, kita pecahkan, kita komunikasi, hanya seperti itu. Ngopi-ngopi istilah kami. Di 2 tempat ini, di 2 konflik ini, kuncinya komunikasi, mencari orang untuk ngopi itu. Ketika kita mulai kemudian membangun kerjasama, kita mengadakan penghijauan dulu. Jadi penanaman kembali itu langkah awal yang memang kita lakukan bersama dengan TNGR untuk kawasan tersebut. Kita di Pokdarling punya Pokja, banyak sekali Pokja kita, kelompok kerja yang bekerja di bidang adopsi, yang bekerja di bidang tanaman porang, ada juga itu yang bekerja untuk ini alpukat, banyak sekali. Tetapi yang kami majukan di sini adalah salah satu program adopsi pohonnya, karena sesuai dengan kondisi tanaman kita yang sekarang. Kalau tidak dipelihara, tidak dirawat, maka tidak akan jadi. Ya, nah oleh sebab itu kita kedepankan program adopsi pohon supaya hutan itu cepat kita rasakan. Jadi disitulah mereka akhirnya mulai berbalik ke Taman Nasional, dan disitulah program-program Taman Nasional mulai berkembang. Ada pariwisata, ada Prokok, ada Gunung Malang, itu yang anak-anak Pokdarwis ya. Terus yang masyarakat yang Pokdarling, kelompok sadar lingkungan, udah mulai ada penangkaran rusa, kemudian ada pembuatan, ada penanaman pohon, ada pemanfaatan rumput, macam-macam yang kita lakukan. Beberapa hal yang menjadi krusial perlu diwujudkan secara nyata adalah kolaborasi real. Dan beberapa kerjasama itu sudah dibangun dan ditandatangan oleh Dirjen KSDAE dan saya sendiri selaku Kepala Balai ke pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, sehingga kerjasama yang dilakukan itu mempunyai kepastian hukum, nilai kemanfaatan, dan jaminan keberlanjutan dengan adanya kerjasama yang ditandatangan. Nota kesepahaman antara Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Bupati Lombok Timur tentang kerjasama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok Joben
dan revitalisasi fungsi hutan Pesubulan Taman Nasional Gunung Rinjani. Itu kira-kira isinya, ya. Apa ya, harmonisasi ini menjadi hal yang penting dan itu cita-cita kami di Rinjani. Bagaimana budaya, alam, dan lingkungan itu bisa harmonis. Itu bisa terjalin jika kita saling menghargai, saling berkomunikasi, sehingga saling percaya, saling mutual respect, sampai muncul namanya mutual benefit, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ada tagline baru kami di Rinjani, yaitu Rinjaninte, yang berasal dari bahasa Sasak, Rinjani Ite atau Rinjani Kita. Rinjani Kita atau Rinjaninte itu bermakna secara filosofi bahwa pengelolaan Rinjani ke depan itu menjadi pengelolaan bersama menjaganya, bersama melindunginya, bersama mewariskannya. Jagalah kawasan itu seperti menjaga anak sendiri. Suatu saat pasti hutan itu akan membalas budi baik kita. Bukan kita yang merasakan nanti, tapi anak cucu kita. Jangan wariskan bencana untuk anak cucu, wariskanlah kesejahteraan.